Pemirsa, kasus kekerasan dalam rumah tangga seorang tokoh agama sekaligus dosen di Surabaya, Jawa Timur terus didalami polisi. Satu saksi yang merupakan ART dihadirkan untuk memberikan keterangannya. Didampingi kuasa hukumnya, SR kembali mendatangi Mapolrestabes Surabaya. Kedatangannya untuk mengantar seorang saksi yang merupakan asisten rumah tangga korban KDRT. Sebelumnya polisi telah melakukan prarekonstruksi dan membawa serta alat bukti berupa baju, kamera, serta rekaman CCTV. Sementara alat yang digunakan memukul belum ditemukan. Saat ini penyidik terus mendalami perkara KDRT yang dilakukan seorang pendeta sekaligus dosen universitas swasta yang bergelar doktor bidang hukum berinisial MH. Terlapor juga dikenal sebagai pengacara dan politikus yang bergabung di salah satu partai politik. Satreskrim Polrestabes Surabaya sudah melakukan tindakan penyelidikan dan melakukan rekonstruksi dan kemarin sudah melakukan gelar perkara untuk naik ke tahap penyidikan dan saat ini sudah melakukan pemeriksaan terhadap 3 orang saksi dan perkembangan nanti akan saya sampaikan lebih lanjut. Sebelumnya kasus ini dilaporkan SR yang mengaku menjadi korban KDRT selama kurang lebih 20 tahun. Saat melapor, korban turut membawa barang bukti penganiayaan yang juga disaksikan kedua anaknya. Sebelumnya polisi sudah memeriksa 3 saksi meliputi korban SR dan kedua anaknya yang telah menginjak remaja. Namun hingga kini polisi belum menetapkan tersangka terhadap terlapor MH. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sony Hermawan, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, rekaman CCTV aksi penganiayaan oknum pegawai pajak terhadap istrinya di Bekasi, Jawa Barat viral. Ironisnya, kekerasan dalam rumah tangga itu dilakukan di depan anak mereka yang masih balita. Pegawai Direktorat Pajak DJP berinisial FA tersangka kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap istrinya MA resmi ditahan. Hasil pemeriksaan, KDRT dilakukan pria 34 tahun ini di Mustika Jaya, Kota Bekasi sejak tahun 2021. Terungkap motif penganiayaan didasari cekcok masalah ekonomi. Ironisnya dalam video viral, aksi penganiayaan dilakukan di depan anak yang masih balita. Sementara usai video KDRT viral, Ditjen Pajak memberhentikan sementara FA dari pegawai. Lakukan beberapa proses penyidikan, mulai dari penyelidikan dahulu, dan kita sudah ke tahap penetapan tersangka. Dan mungkin hari ini tadi rekan-rekan penyidik sudah melakukan pemeriksaan. Tersangka FA kini ditahan untuk 20 hari ke depan demi kepentingan penyidikan dan pengumpulan barang bukti. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, minibus ringsek usai menerobos palang pintu hingga tertabrak kereta api Pangrango di Sukabumi, Jawa Barat. Diduga sopir tidak mengetahui ada kereta api yang akan melintas. Bagian samping minibus ini ringsek usai dihantam kereta api hingga terseret beberapa meter di perlintasan ilegal Kampung Metro, Kecamatan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi. Beruntung tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kejadian ini. Peristiwa bermula saat minibus melaju menuju Parungkuda. Setibanya di lokasi, sopir nekat menerobos palang pintu liar dan tidak mengetahui ada kereta api Pangrango relasi Sukabumi Bogor akan melintas. Akibatnya tabrakan tak terhindarkan. Akibat kejadian ini perjalanan kereta api sempat terhenti. Dan saya termasuk orang yang paling dekat itu sempat juga menghimbau, meneriakin Pak? Ya meneriakin, itu saya sendiri yang meneriakin. Ada korban jiwa nggak Pak? Tidak ada. Tidak ada. Memang kondisi mobil saja yang ada rusak lumayan berat. Bangkai mobil yang ringsek dievakuasi petugas agar tidak mengganggu perjalanan kereta api. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Diduga alami korsleting listrik, 1 unit mobil hangus terbakar tepat di depan SPBU di Lampung Timur. Kebakaran membuat panik warga dan pengendara yang melintas. 1 unit minibus mengalami kebakaran hebat saat tengah mengantre bahan bakar minyak tepat di depan SPBU, Kecamatan Metro Kibang, Kabupaten Lampung Timur, Lampung.
Warga sekitar lokasi kejadian sempat panik lantaran api yang semakin membesar dan terjadi sedikit letusan dari ban mobil yang terbakar. Kebakaran diduga disebabkan oleh arus pendek yang kemudian percikan api menyambar dan cepat menghanguskan seisi kendaraan. Meski sempat menimbulkan kepanikan hingga kemacetan panjang, beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Namun, pengendara mobil naas ini dilaporkan mengalami luka bakar ringan di bagian kaki akibat tersambar kobaran api. Pemirsa, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif meminta agar masyarakat yang tengah berwisata tidak panik dengan isu merebaknya wabah virus Mpox atau cacar monyet yang tengah mewabah di sejumlah negara. Masyarakat tetap harus waspada dengan mentaati protokol kesehatan sebagai upaya mengantisipasi penyebaran virus cacar monyet di tanah air. Monkeypox virus atau virus cacar monyet saat ini telah masuk ke sejumlah daerah di Indonesia. Terdapat 88 kasus wabah virus yang dilaporkan dari sejumlah wilayah di Indonesia. Masyarakat diminta untuk lebih waspada karena virus ini kini telah berkembang dan dapat menular langsung ke manusia. Menanggapi hal ini, Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno meminta agar masyarakat yang tengah berwisata di sejumlah daerah tidak perlu panik dengan keberadaan virus ini dengan tetap waspada dan mematuhi protokol kesehatan yang berlaku. Kita harapkan ini terpantau dengan baik atas kerjasama Kementerian Kesehatan, Kementerian Perhubungan, dan kami terus akan membantu untuk mensosialisasi. Tapi per hari ini kita tidak ada larangan, kita hanya meningkatkan kewaspadaan. Demikian. Tadi pagi saya mendapatkan informasi dari Dirjen Perhubungan Udara bahwa berdasarkan antisipasi yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan akan dilakukan kembali prosedur di bandara, terutama yang direct flight. Kemudian juga aplikasi e-hack itu akan diberlakukan kembali sebagai bentuk antisipasi terhadap wabah Mpox. Jadi, Badan Kesehatan Dunia atau WHO telah menetapkan virus cacar monyet sebagai keadaan kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia pada 14 Agustus 2024 lalu. Dari Jakarta, Fakih Satrio, iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan driver ojek online dan kurir menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta. Mereka menuntut perusahaan ojek online menghormati dan memperhatikan kesejahteraan pengemudi. Ribuan pengemudi ojek online dan kurir se-Jabodetabek berunjuk rasa di Patung Kuda, Kamis. Koalisi Ojol Nasional mengajukan 6 tuntutan kepada pemerintah, diantaranya persoalan mengenai tarif hingga melegalkan pekerjaan ojek online di Indonesia. Para pengemudi ojek dan kurir online ini juga menyampaikan keresahannya selama menjadi mitra perusahaan aplikasi. Salah satu yang dikeluhkan terkait tindakan suspend atau penonaktifan akun pengemudi dengan seenaknya dari perusahaan aplikasi. Jangan ada keseringan suspend, potongan itu harus manusiawi. Hilangin argo aceng di aplikasi yang reguler itu terlalu gak manusiawi banget loh. Dan yang ketiga, tolonglah tingkatan kesejahteraan mitra. Saya yang kerja di lapangan, keluh kesah. Kita yang kehujanan, kepanasan, caci maki, kita udah kenyang. Aplikator yang hanya duduk melihat. Ya, tolonglah buka mata hati dia. Kita di bawah. Panas-panasan gimana. Sementara tak hanya pengemudi ojek online, pengemudi taksi online pun gelar demo di kantor ojol Petojo Utara, Jakarta. Puluhan mobil terparkir memadati kawasan kantor ojol. Para driver ini mengaku tidak terima lantaran disuspend atas tuduhan pemalsuan data sejak kasus mencuat pada Mei hingga Agustus 2024. Di Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.